Mahkamah Konstitusi resmi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold dalam sidang yang digelar pada Kamis 2 Januari 2025 lalu di ruang sidang MK. Keputusan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dua akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Akademisi Unhas, Profesor Dr. Armin Arsyad MSI, menilai keputusan tersebut sebagai langkah tepat dalam kondisi politik Indonesia saat ini. Menurutnya, penghapusan presidensial threshold mengurangi peluang partai politik memperjualbelikan hak pencalonan pasangan presiden. Penghapusan presidensial threshold itu sangat tepat karena mengingat kondisi partai politik Indonesia yang memperjualbelikan itu pintu masuk, padahal undang-undang itu memberikan amanah kepada negara, oleh negara kepada partai politik, karena partai politik itu secara teoritis adalah pemegang kedaulatan tertinggi dari seluruh pemegang kedaulatan yang ada. Partai politik tercermin dari keterpilihan anggota legislatifnya melalui pemilu, sehingga yang dipercaya memegang kedaulatan politik itu adalah partai politik. Sayangnya karena partai politik ini berbiaya tinggi, sehingga ia menyalahgunakan amanah yang diserahkan oleh negara kepadanya. Karena dalam aturan negara itu penyerahan pintu masuk oleh partai politik kepada pasangan calon presiden itu tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi hanya pintu masuk sebagai bukti bahwa partai politik itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi, pemegang kekuatan politik terbesar di Republik ini. Sayangnya partai itu menyalahgunakan amanah yang diserahkan oleh negara. Jadi untuk sementara itu yang lebih baik, bukan yang terbaik ya, itu yang lebih baik. Seandainya partai politik tidak memperjualbelikan itu tanda kutip ya, pintu masuk yang dimiliki oleh partai politik, maka saya kira semakin besar presidensial threshold itu semakin bagus. Karena menunjukkan bahwa calon-calon itu tidak usah terlalu banyak. Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas ini menilai, meskipun kebijakan tersebut lebih baik untuk sementara waktu, tetapi masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah potensi bertambahnya jumlah calon presiden yang bisa menyebabkan pemilihan 2 putaran, sehingga biaya pilpres menjadi lebih besar. Guru besar ilmu sosial politik ini pun menyarankan agar biaya politik dalam pemilu, khususnya di tingkat legislatif, agar ditekan dengan menghindari sistem suara terbanyak. Ini dinilainya dapat menghindari money politik. Pendapat senada juga disampaikan akademisi Unhas, Endang Sari SIP MSI. Ia menyebut keputusan MK ini sebagai angin segar. Ia menyoroti perubahan aturan yang memungkinkan setiap partai politik mengusulkan calon presidennya, tanpa perlu memenuhi syarat perolehan 20% suara sah secara nasional. Konsekuensi dari aturan tersebut kan disebutkan di putusan tersebut bahwa partai yang mana tidak mengusulkan calon presiden maupun wakil presiden pada pemilu nantinya, maka sanksinya adalah tidak akan mengikuti pemilu selanjutnya. Nah, ini tentu satu hal yang harus hati-hati kita respon. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini masalah pelembagaan partai politik di Indonesia itu masih sangat bermasalah. Kita melihat bahkan partai-partai besar belum terlembaga dengan baik. Nah, salah satu hal yang bisa kita lihat bahwa sebuah partai politik itu terlembaga dengan baik adalah anggota partai tersebut memiliki ID party yang jelas. Dalam hal ini ID party itu adalah bagaimana mereka mengidentifikasi dirinya dengan partai politiknya. Nah, kita lihat bahwa sebagian besar yang menjadi anggota partai, simpatisan partai atau massa partai
itu hanya ikatan yang sangat longgar. Mereka dengan cepatnya, dengan gampangnya mereka akan berpindah partai, sementara pelembagaan partai mensyaratkan bahwa ID party itu adalah identifikasi diri dari anggota partai, simpatisan partai terhadap partainya, dan itu sudah menjadi pandangan hidup mereka. Endang Sari juga menekankan pentingnya perbaikan di internal partai. Ia menyebut banyak partai politik yang belum memiliki identitas kuat dan masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Dosen ilmu politik ini berharap penghapusan presidensial threshold dapat mendorong partai politik untuk menyeleksi kader yang kompeten, bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan. Endang menambahkan, penghapusan presidensial threshold berpotensi memberikan dampak positif seperti terbukanya ruang bagi calon dengan kompetensi di berbagai bidang, bukan hanya kemampuan finansial, tetapi tantangan seperti tingginya biaya politik dan lemahnya kelembagaan partai politik masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Rahmatia, Muhammad Syaiful, Unhas TV.